Saat tawajuh itu kita upayakan betul-betul kita kosongkan diri, takhalli, kosong, tidak ada. Jadi ketika nanti man ana, nah, kita bukan siapa-siapa. Yang ada adalah hudurul qalbi ma'allah. Maka tercipta di situ ya hubungan yang mesra antara makhluk dengan Khalik. Kalau sudah betul-betul lepas dari semua, maka kita diliputi oleh cahaya Allah tadi. Maka yang itu kemudian dilintaskan cahaya itu kepada yang hadir saat itu di majelis Tuhan saya itu. Ilahi anta maksudi wa ridhaka maghlubi atini mahabbataka wa ma'rifata. Wallahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Ayat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga ahlul bait, para sahabat, tabi'in, aulia Allah, para salihin, dan mudah-mudahan terlimpah untuk kita semua. Amin. Hadirin, alhamdulillah manaqib kali ini hadir bersama kita pengurus LDTQN Kota Palembang dan pengurus Provinsi Sumatera Selatan, dan juga hadir pimpinan Padepokan Raudhah. Alhamdulillah. Dan yang lain yang mengiringi. Tiada lain, semua kita hadir di sini. Pertama, mari kita jadikan pertemuan ini pertemuan yang penuh dengan nilai silaturahim, ya, yang membawa keberkahan, yang melahirkan di dalam diri kita masing-masing dorongan yang kuat untuk senantiasa memohon berkah karomah pemangku atau pemilik manaqib ini, yaitu Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailan qaddasallahu sirrah. Di bulan Syawal, manqobah yang dibaca ada yang 2 manqobah, 3 manqobah, 1 manqobah. Silahkan. Ada manqobah 9, manqobah 10, lalu kemudian manqobah satu lagi itu ke 33 ya kalau tidak salah, apa 22. Nah tadi yang dibaca manqobah 10. Mari hadirin kita coba ambil hikmah. Kita bukan sedang berusaha untuk menafsirkan dari manqobah itu, karena manqobah ini penuh atau berisi tentang karomah. Jadi kalau berhadapan atau berurusan dengan karomah, mesti harus ada keikutsertaan keyakinan kita di dalamnya. Yakin bahwa kemuliaan-kemuliaan yang ada pada diri seorang wali, seorang aulia, apalagi sultan aulia, maka ini atas kehendak Allah, kasih sayang Allah, Allah limpahkan kemuliaan itu, karomah itu. Jadi kalau sudah Allah yang berkehendak, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka kalau sekiranya kita coba ngertiin, ya, mengerti, memahami tentang karomah lalu kemudian tidak masuk, maka sudah jangan dipaksakan, karena itu karomah. Tinggal kita yakini. Contoh tadi di manqobah 10 itu ulama yang hadir bukan ulama sembarangan, ya, ulama yang masyhur, ulama yang ahli-ahli di dalam ilmu.
Tapi ketika ada di majelisnya Tuan Syekh lalu kemudian berlimpah karomah dari Tuan Syekh, maka apa yang terjadi di Mankobah itu? Seluruh ulama di situ seperti kata kalau kita lihat itu seperti jadi histeris kan gitu ya, sampai akhirnya merobek ini kan bajunya, lalu kemudian berebut ke hadapan Tuan Syekh, ke kakinya, lalu dan seterusnya itu. Nah itu kan kalau kita maknai segitunya, nah gitu ya, sampai ulama-ulama Baghdad yang masyhur ini. Tapi coba di Mankobah itu ceritanya ada momen di situ saat Tuan Syekh menundukkan kepala. Coba lihat di situ. Dan setelah menundukkan kepala itu, lalu ada sinar yang keluar yang meliputi kepada seluruh ulama ini. Nah dari situlah baru terjadi tadi. Ini mari coba kita perhatikan bahasa menundukkan kepala itu, kita juga sudah sering dengar dan pernah juga kita melakukan saat mana? Pertama saat talqin. Kita kan disuruh tuh menundukkan kepala di situ. Ada menundukkan kepala posisi di tengah ke bawah, itu ketika kita mau narik kalimah di dalam dzikir jahar. Ada menundukkan kepala di situ yang arahnya ke kiri, mengarah ke latifah qalbi. Saat talqin itu, kita dihantarkan posisinya sedang tawajuh. Jadi makna menundukkan kepala bukan hanya sekedar nunduk saja, tapi dengan segala semua yang ada pada diri kita tundukkan. Di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tawajuh itu kan kita sedang bermuwajahah di situ. Betul-betul rasa kita sedang berhadapan, bermuwajahah, temu muka. Wajah itu dengan Allah melalui Syekh Mursyid, karena kita sedang mengamalkan tuntunan Mursyid. Kita ada di dalam pengamalan thariqah. Nah maka saat tawajuh, jadikan itu kesempatan kita. Betul-betul kita maksimalkan tawajuh ini. Jadi bukan hanya sekedar nunduk, tapi betul-betul kita tundukkan semua. Kita lepas semua. Kita buka baju ini. Nah, sobek bajunya kan itu tadi. Jadi apa artinya? Kita lepaskan tuh keakuan ego kita, kesombongan. Kita nggak sadar selama ini sudah berlaku sombong. Misalnya sombong dengan ilmu yang pinter ini, sombong dengan harta yang kaya ini, sombong dengan luasnya kebun yang banyak kebunnya, sombong dengan jabatan, dengan gelar misalnya. Maka buang, sobek, lepas di hadapan Allah. Kembalikan, karena itu pakaiannya bukan pakaian kita. Ya. Sombong itu setan, kan iblis pakaiannya, takabur iblis itu. Nah, dilepas, dikosongkan, ya. Pasrah itu ketika kita melepas itu semua, pasrah. Maka ketika kita melepas itu, berarti kita kosong. La haula wala quwata illa billah. Nah, saat kosong itulah Allah limpahkan pada tempat yang kosong ini, maka ditampung dengan wadah kosong ini. Bagaimana bisa nampung kalau wadahnya penuh terisi, yang ada luber? Maka diliputi cahaya di situ, nur, ya, cahaya Allah dilimpahkan melalui. Nah, selalu bahasa kita melalui karena wasilah. Artinya kita berbicara melalui itu karena kita sadar kita ini bukan siapa-siapa. Kita sadar kita ini kalau dibanding dengan mereka-mereka saudara kita yang ahli-ahli ibadah, kita bukan ahli ibadah. Kita sadar betul gitu ya. Nah makanya kita perlu terhubung dengan mereka yang soleh ini, para aulia, para kekasih Allah, para baginda Rasul ya. Nah jadi ketika saat tawajuh itu kita upayakan betul-betul kita kosongkan diri, takhalli, kosong.
Tidak ada. Jadi ketika nanti man ana, nah, kita bukan siapa-siapa. Yang ada adalah hudurul qalbi ma'allah. Maka tercipta di situ ya hubungan yang mesra antara makhluk dengan Khalik. Kalau sudah betul-betul lepas dari semua, maka kita diliputi oleh cahaya Allah tadi. Maka yang itu kemudian dilintaskan cahaya itu kepada yang hadir saat itu di majelis Tuan Syekh itu. Nah, gitu ya. Dan ini gitu, proses tawajuh ini berkaitan dengan sebelumnya. Nah, jadi tawajuh itu kita diajarkan oleh Syekh Mursyid itu setelah proses zikir jahar. Itu. Tawajuh itu mengawali saat kita mau mengamalkan ya latif di khataman. Nah, gitu kan. Ada tawajuh di situ sesaat sebelum kita bacakan ya latif, ya latif. Nah, karena itu ada proses sebelum dan setelah, maka ini terkait. Jadi untuk bisa menghasilkan tawajuh yang luar biasa, yang bernilai, yang berkualitas, maka zikirnya harus berkualitas. Maka penting bagi kita ini mubtadiin, kita ini semua pemula. Yang namanya mubtadiin mesti di dalam zikir jahar itu suaranya lepas. Suara lepas, suara yang keluar dari mulut ini, keluar bunyinya, terdengar suaranya dan kenceng suaranya, itu membantu supaya berbekas nanti pada proses setelahnya, yaitu tawajuh tadi. Itu pengaruhnya besar. Beda kalau zikir jaharnya kita tidak bersungguh-sungguh, lalu kemudian suaranya lemah, itu juga berpengaruh. Sudah pelan misalnya zikir jaharnya, ya, sudah karena memang kecapean habis dari ladang, capek kan fisiknya. Kalau capek fisik pengaruhnya lumayan, ngantuk kan gitu ya. Nah, maka coba nanti bulan depan ya, kalau pada saat manakib libur dulu ke ladangnya 1 hari ya, dari pagi itu supaya menyiapkan fisik ya, fisik kita supaya seger hadir di majelis yang mulia Tuan Syekh ini. Karena untuk bisa mendapatkan kemuliaan Tuan Syekh karomah, kita pun harus siap diri kitanya, wadahnya harus seger ya gitu ya. Nah, sehingga tidak terngantuk-ngantuk itu. Karena jadi sebulan sekali, masa kita nggak bisa menyempatkan waktu tuh ya, sebulan sekali prek dulu misalnya dari semua aktivitas, siapkan betul fisik kita untuk menghadapi kemuliaan majelis ini, karena kita sangat butuh akan karomah gitu ya. Nah, nanti sepakati itu semua. Jadi supaya apa? Supaya kita betul-betul ini. Jadi jangan ada lagi nanti bahasa begini. Ini kita zikir, khotaman, manakib. Tapi kok begini terus? Nah, kan suka ada gitu keluhannya itu. Biasanya hubungannya kalau bicara gitu urusan dunia, biasanya begininya terus itu. Ya pengennya kan kalau sudah lama zikir khotaman manakib, ya berangsur-angsur, hartanya berlimpah, kaya. Kan itu kita. Mestinya ke sana arahnya tuh. Padahal harusnya semakin kita terus mengamalkan, semakin ada ketakutan nanti kita. Kekhawatiran, apakah amal saya yang selama ini zikir khotaman manakib ini diterima atau tidak ya? Harusnya begitu keluhannya. Apakah amalnya sudah bersungguh-sungguh atau belum? Apakah kita sudah betul-betul memuliakan majelis manakib ini? Katanya kita ingin karomah, ingin kemuliaan, tapi kita tidak berusaha memuliakan majelisnya.
Nah, jangan-jangan tuh dari situ. Nah, maka kuncinya kembali kepada zikirnya, zikir jaharnya harus dikuatkan. Nanti dengan zikir jahar yang dikuatkan berpengaruh kepada proses tawajuhnya. Lalu dari tawajuh itu kita betul-betul merasakan, ya, dengan kita mengosongkan diri kita dari segala apapun kecuali Allah. Dimulai dari zikir jahar kalimat thayyibah tadi, la ilaha illallah. Nah, ketika hentakan illallah, kecuali Allah, kan gitu maknanya. Nah, makna itu harus meliputi keseluruhan. Jadi artinya ketika saat itu ingat anak, saat zikir jahar, maka ketika illallah hilang ingatan itu, harus begitu. Nanti begitu terus, la, baru juga la, udah ingatnya kemana nih, di la-nya. Maka pada saat illallah, betul-betul illallah, tidak ada yang lain kecuali Allah. Begitu illallah itu. Nyangkut terus ke hati, buang lagi, nyangkut, buang lagi. Nah, hantam terus, pukul terus. Nah, nanti ketika proses tawajuhnya itu energi dari zikir jahar akan meneruskan kepada tawajuhnya. Akan beda, silakan dirasakan itu, zikir itu. Antara zikir yang pelan biasa, zikir yang kenceng suaranya, yang sedang, beda. Ada yang zikir jahar itu dari pertama nadanya ngalun, nanti semakin naik itu bisa cepat nadanya atau bisa kenceng suaranya. Lalu saat tinggi zikir jahar, ketika di ketinggian berhenti, dengan sudah naik diturunkan lagi baru berhenti di bawah. Itu juga beda. Gitu ya. Jadi kan ada suka ada ngedumel ketika diimami ini, lalu kita jadi makmum nikmat zikirnya, tiba-tiba imam berhenti, kan suka dongkol jadinya, aduh lagi enak berhenti. Tapi ketika kita terus ngikut, karena imam seperti itu, kita ikut ke imam, namanya makmum ikut imam, terus saja ikuti tensinya, lalu dibawa ke tawajuhnya. Nah, itu akan beda. Jadi ketika sedang naik berhenti, lalu ketika naik diturunin lagi, belum berhenti nih, turunin, setelah di bawah baru berhenti. Itu beda, pengaruh kepada tawajuhnya beda. Nah, itu nanti bisa terjadi pada kita sama atau beda. Jangan diminta harus sama. Mungkin bagi ibu nanti ketemunya dengan diturunkan dulu. Mungkin bagi bapaknya ketika di atas naik berhenti. Nah, jadi beda-beda memang. Tapi itu juga kadang berlakunya tetap, kadang berubah. Misalnya malam ini zikirnya seperti itu yang terasa, besoknya sama-sama malam tapi beda. Nah, gitu ya. Ya jangan aneh, gitu ya. Nah, makanya kembali kepada tuntunan, tapi juga sungguh-sungguh di dalam melakukannya. Nanti semua cahaya-cahaya yang Allah limpahkan kepada siapapun yang berzikir itu akan meliputi diri pribadi kita, lalu akan membawa menyinari yang lain, ya. Nah, maka kalau sudah begitu zikirnya, maka tidak ada lagi kita melalaikan ibadah ini. Yang ada terus semangat. Kalau ada lalai dalam ibadah, bermalas-malasan, nah mesti ada yang kendor, mesti ada yang lemah, harus dicas, harus diservis dinamonya. Gitu ya. Nah, jadi itu antara lain yang bisa kita ambil hikmah dari Manqobah 10 tadi. Lalu kemudian Bapak Ibu, segayam ini dan satu lagi ada Jarul 17, karena saya baru tahu ceritanya rupanya. Oke, jadi sejarah segayam dengan Jarul 17 ini di Palembang, khususnya Sumatera, ini ternyata sejarah yang luar biasa. Pengamal Toriko ini termasuk yang paling sepuh ya. Untuk Sumatera Selatan, segayam dengan jalur 17 Tanjung Lago itu.
Bahkan dulu katanya masih rawa di situ. Jadi kalau manakib itu pakai sampan. Zamannya pakai Komar apa siapa itu ya, yang dulu rawa-rawa dia pakai sampan. Artinya apa? Karena ini punya sejarah segayam ini, maka jangan lupakan sejarah para tokoh kita. Tadi kan diisolkan doanya kepada para pejuang tokoh yang sudah wafat, ya, yang sudah mendahului kita. Bagaimana dulu mengawali mengamalkan di sini yang mungkin sendiri nggak ada temennya. Nah kita sudah enak, sudah banyak temannya, bisa bareng-bareng berjamaah, ya. Nah jadi agar paling tidak kita berusaha membahagiakan mereka di alam barzah, perjuangan mereka dengan terus kita amalkan dengan lestari ajaran ini. Nah kita juga harus punya pikiran bagaimana amalan ini bisa lestari diamalkan saudara kita, anak turunan kita. Agar bisa diamalkan oleh saudara dan turunan kita, ya kitanya juga harus bersungguh-sungguh mengamalkannya, begitu ya. Nah, supaya dengan begitu almarhum para pejuang thariqah kita ini berbahagia dan bangga akan kita nih, keturunannya nih. Itu ya. Isgayam ini luar biasa ya. Nah, jadi sepuh lah, termasuk sepuh nih dengan jalur ini. Baik hadirin, itu saja yang dapat disampaikan mengisi hikmah ilmiah ini. Semoga apa yang disampaikan tadi benar, itu fadl Allah, barakah karomah guru, salahnya kebodohan saya pribadi, mohon maaf ya. Akhirnya kita mohon ampun pada Allah atas kesalahan dan kekhilafan kita, dan kita selalu berdoa memohon agar kita selalu diberikan kekuatan, kemampuan dan semangat di dalam mengamalkan amal-amal ibadah kita, dan Allah senantiasa meridhoi kita semua dan menerima dengan catatan bahwa kita ini dijadikan hamba-hamba Allah yang bertakwa, karena hamba yang takwa itulah yang akan meraih jannah, ya, surga. Demikian wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.